Oh, live ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak kalau di sini. Di sana masih siang mungkin ya. Jadi rekan-rekan Facebook, ini izin live Pak. Alhamdulillah hari ini kita lagi barusan sudah unboxing satu unit mesin WFC 5890 dan akan kita chiplesskan. Dan unit mesin ini WFC 5890 ini akan langsung kita kirim ke Banda Aceh ya Pak ya. Nah, ini Bapak dari mana Pak? Dari Banda Aceh Pak. Dari Banda Aceh ya. Nah ini kebetulan kita video call dulu Pak kalau jarak jauh. Ini untuk memastikan ya Pak ya bahwa mesinnya dalam kondisi tersegel, dalam kondisi baru. Jadi Bapak tenang, nanti si nomor serinya udah dicatat tadi ya Pak ya, udah di screenshot. Ini untuk Bapak Syakban ya Pak ya, Jalan Utama Ruko. Di jalan apa Pak? Betul Pak. Bapak siapa Pak? Maaf. Jalan Utama Ruko, ada betul Pak, depan Maruko. Oh iya iya, depan Manruko, Banda Aceh ya Pak ya? Banda Aceh Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kepercayaan Bapak membeli produk di CV Sinar Jaya, salah satu konsumen cerdas kita ya, jauh-jauh dari Aceh. Padahal beliau ini kemarin sempat ke ini apa ya, ke apa namanya, pameran ya Pak ya. Ya oke. Siap. Yang pasti kita ketemu kemarin sempat di G Expo dan Bapak tertarik dengan apa produk yang ditawarkan CV Sinar Jaya karena lain dari yang lain ya Pak ya. Salah satu customer cerdas kita dari Aceh. Saya lanjut ke chipless ya Pak ya. Oke. Sambil mungkin menunggu. Nah ini mesinnya ya. Mesinnya masih baru, masih segel. Mesin masih oke, masih segel. Bisa kita lihat ya rekan-rekan, ini WFC 5890 yang mempunyai scanner. Jadi di atasnya di atas WFC 5390. Jadi ini sudah semua mesin baik WFC 5390 maupun WFC 5890 di CV Sinar Jaya sudah bisa chipless, dan kita juga menerima chipless ya untuk rekan-rekan yang mempunyai kesulitan untuk menchipless mesin WFC baik yang 5390 maupun yang 5890. Oke, kita buka dulu, ini segelnya masih tersegel semua termasuk headnya. Nanti kita akan isikan pastinya dengan menggunakan SJ Ink ya Pak ya. Sambil menunggu proses chipless, mungkin ada nah ini Bapak juga selain membeli mesin ya, sekaligus juga memesan atau mengorder tinta printernya ya. Nah ini tinta printer yang literan. Terima kasih Bapak sudah mengorder, karena kemarin beliau membuktikan sendiri di G Expo ya, kehebatan dari tinta CV Sinar Jaya dan after sales dari penjualan produk Epson di CV Sinar Jaya. Seperti itu. Mungkin nah kebetulan itu kebetulan ada Pak Hasan tuh di sebelah sana. Pak, ini yang dari Aceh lagi video ini Pak. Oh iya. Sekalian kita lagi live ini Pak. Oh, di Facebook. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini kita ada pengiriman ya ke Banda Aceh. Kebetulan beliau ini juga pemakai toner SJ. Ya, 1 bulan itu rata-rata kalau istilah sana tuh per box ya. Itu jadi 1 bulan beliau pakai 4 box gitu toner kami ya untuk di Banda Aceh ya. Kebetulan ke Jakarta lihat expo ya, terus juga tertarik oleh mesin Epson ya, sekaligus juga pesan daripada tinta cair kan. Beliau kemarin sudah melihat hasilnya seperti apa. Jadi ya sangat yakin, langsung ambil dengan pemahaman berapa? 1, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10, ya, hampir setengah kartonan ya. Nah ini juga kebetulan ada Bonusannya, Pak. Bonusannya ya. Nah sekali lagi kita sampaikan kepada semua konsumen
untuk era sekarang, saya ulang-ulang nggak tahu udah berapa puluh kali saya sampaikan, untuk kopi center, untuk era sekarang, bila mana tidak menggunakan mesin daripada mesin cepat ya, Epson workforce itu ya, nah itu udah ketinggalan zaman. Cuman banyak yang keliru pemahamannya, dia seolah mencari asal harga murah, mengejar harga murah, akhirnya dia beli di online. Setelah beli online, pakai beberapa lama, spare part nggak ada, service center lambat, akhirnya mesinnya tidur. Itu udah banyak sekali. Itu bukan hanya di Jawa Barat ya. Kalau dihitung total Jawa Barat itu mungkin mesin yang mangkrak ini ya, yang dari 15160 atau 58, 53 ya, itu yang mangkrak udah sangat-sangat banyak. Cuman kan tadi ya, karena pahamnya daripada pembeli hanya mengejar sekedar murah, akhirnya ya spare part nggak ada, service center juga kurang profesional, sehingga setiap daripada servis mesin ini memakan waktu yang sangat-sangat lama. Ya, jadi sehingga mereka itu akhirnya mesinnya tuh nggak bisa dioperasikan ya. Ya itu juga menjadikan satu kendala. Nah, untuk beli mesin-mesin seperti ini, carilah dealer yang punya spare part lengkap. Kalau tidak punya spare part lengkap, ya 1 hari ya mesin Anda akan tidur. Ada orang yang pernah bantah saya, enggak Pak, saya juga nggak apa-apa, saya beli di luar, mesin saya baik-baik saja. Konter Bapak berapa? Sudah beli hampir setengah tahun lebih, konternya baru 15.000. Ya pantas aja kalau 15.000 ya, selama 15.000 konternya masih sedikit ya kemungkinan mesinnya nggak apa-apa. Cuman yang namanya mesin ya 1 hari nama barang yang dipakai itu pasti dia harus ada ganti spare part. Ya, itu yang mungkin harus diingatkan. Sedangkan mungkin ke service center yang tidak profesional, cuman hanya timing belt aja, itu mesin bisa 3 bulan nggak keluar-keluar karena mereka nggak punya spare part ready. Sedangkan kami spare part 119 item part kita semua ready ya. Nah inilah buktikan kita sekali lagi ya, untuk spare part Epson ini ya, saya buktikan di sini ya, 119 item spare partnya lengkap ya, sampai ke casing, ke scanner semua kita lengkap ya, maupun motor, maupun motherboard, maupun power supply, maupun head ya, maupun timing belt ya, maupun motor, macam-macam motor ya. Ya semua kita lengkap di sini. Sampai ke stiker-stiker kecil ya, ada gitu ya. Stiker kecil pun sampai stiker aja yang mungkin orang anggap nggak ada, ini di kita pun ada ya. Nah itulah bedanya. Kita jaminkan sama orang kalau ada apa-apa bawa ke Sinarjaya, bukan hanya omong kosong. Nah ini semuanya diservis di tempat di sini, tidak diservis di luar. Nah sekalian juga kita beritahukan, ini di Sinarjaya kita lagi ada booming satu produk yang luar biasa hasilnya. Nah ini saya buktikan, lihat di sini, tolong dibaca ya, mungkin Pak Hari yang lebih paham dari saya masalah teknisnya ini. Ini bukan art paper ya, tapi kertasnya Pak. Untuk tintanya ini adalah art pigment, produk terbaru dari CV Sinarjaya. Nah ini produk baru, taruh sini. Nah nanti kemasannya seperti ini. Kemasannya seperti ini. Ini hasilnya luar biasa, mungkin Pak Hari. Dan ini hasil silakan. Kita sudah print. Ini menggunakan L1300 ya, mesin printer Epson yang hitam itu, tapi bisa A3.
dengan menggunakan, nah ini tebal banget, bisa dilihat ya. Ini dengan ketebalan 300 gram. Dan hasil daripada art pigment SJ Ink ini bisa rekan-rekan lihat di art karton atau art paper yang tebalnya 300, ini mungkin ya 300-an lebih kayaknya ini. 300 lebih. Anggaplah kita 300 yang paling ininya ya, tebal. Tetap tidak meninggalkan bekas gerigi atau bekas gear yang biasanya kalau tinta art paper itu, nah ini yang selama ini yang dikeluhkan oleh rekan-rekan pemakai art paper, kalau ngeprint di kertas art paper pasti itu ada bekas gerigi. Pasti rekan-rekan sudah tahu dan pasti oh iya pasti gitu pasti. Soalnya kita juga sering mengalami seperti itu, atau misalkan kita pengen ramuan apa nih yang tepat biar bisa tidak ada bekas gerigi. Nah, ini namanya art pigment. Namanya art pigment yang mungkin sekarang sudah ada ya kalau mau pesan, cuman belum launching dengan dusnya. Kalau untuk dus dia di 2026 kita. Kalau dus ini kemasan ini launchingnya tahun 2026. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang mau beli kalau sekedar mau beli art pigment ada. Ya, cuman mungkin belum ada dus kemasan seperti ini. Dus seperti ini gitu kan. Nah, bisa lihat hasilnya ya. Meskipun di art paper yang tebal atau art karton orang-orang bilang, hasil daripada warna, nah ini gradasi seperti dye, semua. Yes. Ini saking ininya. Nah, bisa lihat tidak ada bekas gear. Ini sengaja kita bikin A3 biar lebih lebar gitu kan. Nah, tidak ada bekas gear, bekas roda yang depan daripada apa namanya printer ya. Biasanya pasti ada bekas gear dan ini cepat kering. Nah, keringnya juga kita ini juga pas begitu keluar dari tray tunggu setengah menit lah ya. Setengah menit detik, atau ya berapa 10-20 detik langsung kering. Nah, biasanya kan itu kalau udah keluar dari traynya itu kan harus nunggu waktu lama baru bisa kering. Kalau ini mungkin hanya 20 detik, 30 detik aja dan nggak nyampe 1 menit udah langsung kering. Dan hebatnya begitu dia meskipun dia pas keluar cepat kering, tapi di head dia sangat aman sekali. Nah, mungkin jadi pertanyaan rekan-rekan ya, cepat kering berarti nanti di head lebih cepat kering dong? Enggak. Kita sudah uji selama 10 hari lebih. Kita diamkan, tidak ada aktivitas di satu mesin printer Epson, dan alhamdulillah tidak ada clogging atau buntu di head. Jadi si check nozzle-nya full. Jadi ini kita jamin karena kita sudah eksperimen dan kita juga sudah uji. Kita jamin bahwa tinta art pigment SJ Ink ini sangat-sangat amat aman untuk di head. Baik itu head HP ataupun Epson, Canon maupun Brother ya. Karena kita sudah mengujinya di head yang paling riskan clogging atau paling riskan buntu. Dan 10 hari kita diamin. Beda dengan art paper atau pigment biasa. Itu 2-3 hari udah pasti dijamin itu pasti ada buntu, pasti ada mempet-mempet. Tapi kalau ini mungkin kalau saya rasa juga 2 minggu itu nggak masalah. Soalnya 10 hari pun tidak ada 1 titik bolong pun untuk dicek nozzle yang ada di ininya ya. Langsung sempurna semuanya. Nah, kenapa kita berani seperti itu? Karena kita tadi sekali lagi kita sudah mengujinya. Ya, sebelum kita pasarkan barang kita semua kita uji dulu ya. Jadi jangan asal jual. Nah, terus kita memberikan statement yang kampungan ya, yang sifatnya cuma ngiming-ngiming orang beli ya. Padahal buktinya itu tidak sama dengan yang kita promosikan. Karena kita jual banyak ya Pak ya, karena kita marketnya bukan Bandung, supaya paham aja. Memang lokasi kita di Bandung, tapi volume kita untuk level 1 kontainer setiap bulan. Nah, terus juga marketnya Aceh sampai Papua. Termasuk sekarang kita buktikan kita dari Aceh pun alhamdulillah, terima kasih Pak Haji ya. Ini ya sudah percaya kepada Sinajaya untuk menggunakan mesin daripada WFC 5890 ini. Nah, sekaligus juga ini nanti Bapak sebetulnya Pak Haji ini sebetulnya sudah ini langganan toner ya, itu pengambilan dari Medan. Dari Pak Anton Tarigan ya. Ya. Beliau satu kali ambil itu katanya 4 kotak.
Ya, 4 kotak tuh berarti 4 100 karton. kilo. Ya, satu kartonnya kintal. kan 25 kilo ya. Jadi sebulan beliau ambil 100 kilo. Nah, makanya begitu kita ada pameran, beliau langsung yakin karena tonernya juga sudah terbukti kualitasnya. Ya. Cuman masalah toner ini saya sampaikan juga, toner itu banyak ya. Tapi tolong pembeli itu harus jeli karena tidak semua toner itu memenuhi standar kualitas yang baik. Nah, perlu kami jelaskan, toner Sinar Jaya ini itu adalah toner original Canon ya, dari Cina. Jadi Canon buat pabrik di Cina pada tahun 85. Terus juga pada tahun 95-nya, 1995-nya, 10 tahun kemudian memproduksi mesin Canon sampai hari ini, ya. Jadi ini bukan pabrik abal-abal. Cuman ada juga, ya, penjual toner yang pernah satu saat dia gembor-gembor di luar bahwa toner dia itu katanya sama satu pabrik dengan toner yang diproduksi Sinar Jaya. Itu semua bohong karena dia ingin dompleng supaya barang dia laku, ya seolah-olah barang dia sama dengan Sinar Jaya. Nah, kebuktiannya apa? Di Jawa Barat ya, toner tersebut sudah dipakai banyak orang, ya sudah terbukti itu ke developingnya itu bermasalah. Ya, dan sebetulnya mungkin sebagian orang memikirkan cari harga murah. Nah, ini harga murah ini juga harus diperhatikan. Orang kadang-kadang dia tekan harga murah, tapi dia mengurangi timbangan. Betul. Ya, itu kenakalan pedagang. Ya, ini saya ada timbangan di sini. Ya, ini dalam posisi 0. Ya, coba Mila tolong nih. Ya, 1025. Foilnya ini ya 1024. Timbangan kita nggak pernah di bawah 1020. Ya, karena foil kita 20 gram. Ada foilnya satu saya pinjem. Nah, jadi kalau ini 4, ada 4, ya, 24 berarti lebih 4 gram. Ya, lebih 4 gram. Nah, ini juga yang udah 0. 24 juga. Tapi ini enggak semua 24 ya. Ada juga 25, ada 23, 27, ada 21 juga. Ya, tapi jarang sekali kejadian 1020 pas. Itu jarang. Kita rata-rata ya lebih 1 gram, 2 gram, 3 gram seperti itu ya. Ini kita buktikan. Dan foilnya, kita ambil foil kosong. Nah, foil kosongnya dikasih isolasi dulu. Nah, foil kosongnya itu 20 gram ya. Ya, tapi ini mah lebih kali, ini mah banyak kotor sih. Ada tonernya. Foilnya soalnya kita kemasnya langsung di sana 19. Ya, 20 lah udah. Bulatkan ya 20. Nah, ini foil kosong ya, bekas ya, belepotan ya, yang bocor ya. Nah, jadi ada sebagian orang untuk tekan harga dia kurangin timbangannya. Itu udah terjadi banyak di tempat tempat-tempat lain itu. Dia melakukan kecurangan seperti itu. Karena kalau dia misalnya dia 1 kilo ya, dengan dia timbang 1 kilo pas, tapi dia kan foilnya 20. Nah, 20 gram. Coba hitung. 20 gram ya berarti itu kan cuma isinya 980. Ya. Ya. Nah, jadi itu kurang 20 gram. Yang 20 gram tuh kurang lebih ya 3 ribuan, 4 ribuan. Nah, itu coba dipahami ya. Kalau yang mungkin ada daerah tertentu ya mungkin konsumennya ya terlalu jelimet, terlalu orientasinya kepada harga murah. Padahal timbangannya kurang pun mereka nggak tahu, dicurangin pun nggak tahu. Ya, kalau kami nggak pernah main seperti itu. Nah, karena di sini ada satu tabel sekali lagi, walaupun harus coba pegang.
walaupun ini dulu. Walaupun toner Sinar Jaya itu bukan paling murah, ya. Ini maaf, ini mungkin tabel yang lama ya, karena yang baru 145.000, ya. Yang ini 147.500. Kita ambil ini dulu aja, karena semua juga ini tabel lama ya. Nah, coba dilihat. Kalau toner Sinar Jaya, walaupun harga 140.000, ya, karena lembarannya yang silver ini bisa sampai 22.000 lembar. Tapi kalau orangnya mau di setting mungkin bisa sampai 24.000 lembar. Ya, kita ambil standar. Ini semua standar, ya. Yang merek lain pun standar. Nah, jadi dengan 140.000 dibagi 22.000 lembar, ya, 1 kilo, harga cost per lembarnya itu cuman 6,3 rupiah. Nah, jadi kalau yang pakai yang Advan ini, ini putih, ya, ini kan sampai 30.000 lembar. Jadi 42.500 dibagi 30.000 lembar, costnya satu lembarnya 4,7 rupiah. Ya, sedangkan di sini ini merek-merek yang lain, saya ada yang tulis hijau, ada yang tulis gold, ada yang tulis ini, ada yang tulis ini. Rata-rata mereka semua itu di atas 8, 9, 10, 11 rupiah per lembarnya. Mana ada yang bisa lebih murah nggak dari Sinar Jaya? Cost per lembarnya? Nggak ada. Jadi walaupun sekali lagi harga mereka lebih murah dari Sinar Jaya. Tuh, coba. Ada yang 110, ada yang 135, ya, ada yang 145, ada yang 130, ada yang 175 bahkan. Itu semua harganya itu ada yang jauh lebih murah dari Sinar Jaya ada. Tapi karena lembarannya sedikit, jatuhnya jadi cuman misalnya dia 1 kilonya bisa cuman sanggup 9.000 lembar, itu walaupun 110.000 jatuhnya 12 rupiah per lembar, 12,7 rupiah per lembarnya. Kali juta lembar. Nah, itu kita pedagang kali berapa. Nah, maka jangan. Ini sudah dipastikan kita udah diuji ya, Pak? Ini ada di sini tulisnya. Tuh. Apa itu? Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak ya? Ini apa itu? Hasil perhitungan ini telah diuji melalui lab. Hasil perhitungan ini telah diuji melalui lab. Ini jadi sudah kita kirim ke pabrik. Tidak sembarangan. Ya, di lab bikin ini. Ya, karena kalau kita sembarangan bikin, orang akan bisa menuntut. Kalau ada kekeliruan. Ya, ada kekeliruan. Maka ini selembar kertas ini tidak main-main. Ya, itu bisa mengundang petaka kalau kita asal dibuat, ya. Nah, sedang kami ini sudah melalui uji lab. Nah, makanya kalau ada orang beda 2.000 aja udah ribut, 5.000 aja udah ribut. Timbangan kamu pernah kontrol nggak? Ya, lembaran ditimbang udah nggak? Lembaran udah pernah dicek nggak? Nah, ini sudah kita buktikan dari semua toner yang ada di Indonesia yang sedang berjalan sekarang. Yang ini, kita ini yang paling murah, yang paling rendah costnya. Ya, mungkin saya mau sampaikan juga, kemarin ada juga yang dari Lampung, dia nanya kenapa Sinar Jaya waktu di stand, nanya sama saya, kok Sinar Jaya harganya lebih mahal. Nah, setelah saya lihatkan ini, oh ternyata nggak lebih mahal ya, jauh lebih murah. Nah, itulah komen dari mereka yang cerdas. Yang ini, itulah konsumen yang cerdas. Nah, malahan Pak, saya minta apa namanya brosur ini, saya nanti mau pelajarin di Lampung katanya. Makanya ya sekali lagi, jangan dengar harga lebih murah itu langsung goyah. Nah, terus juga kembalikan lagi, toner Sinar Jaya itu terkenal dia bersih sekali ke mesinnya. Kedua, jarang sekali beli spare part. Yang lebih hebat lagi, jarang sekali bongkar developing. Ada orang yang karena lebih murah 1.000-2.000 perak, bahkan 5.000 lah udah, ya. Akhirnya bolak-balik developingnya dibongkar terus. Ya, spare part beli terus. Ada sebagian tuh 10-20 tahun dia mesin developing nggak pernah bongkar loh pakai SC. Tapi begitu dia langsung pakai merek lain, dia ganti karena tadi tergiur oleh murah tadi, hitungannya kan kalau 2.500 kan kalau sekarton berapa? Wah, hitungannya ya itu udah kemana-mana. Ya, itu lulusan fakultas
Panggul tas, Panggul tas, ya. Nah, jadi arahannya tuh udah lihat 2.500 tuh seperti lihat 2 miliar setengah gitu ya. Nah, jadi udah kacau memorinya, pemikirannya. Tapi dia nggak mikir. Bongkar developing 1 tahun dia sampai berulang-ulang, hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali bongkar. Tangannya udah berdarah-darah itu bongkar di developing. Nah, baru dia rasa, aduh, balik lagi pakai SJ. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, terus juga hasil daripada kita punya toner itu adalah Dove dan kesat. Mencoba minta black kopi satu. Dove dan kesat, ya. Dove. Nah, sedang yang lain itu kilap dan licin. Kilap ya dan licin. Kalau kita Dove ya, Dove itu jadi apa ya itu Kesat dan kesat ya. Tidak glossy gitu, Ya, tidak jadi bening. tidak glossy. Nah, itu tandanya apa? Kalau yang kilap, yang licin, itu tandanya lilinnya banyak. Nah, kalau kami justru dia punya dominannya daripada biji besi dari tonernya itu lebih dominan gitu, ya. Makanya kita bisa dilihatkan sama konsumen, tuh, ini kita Dove, ya. Dan kalau dipegang begini kesat. Ya, ini bedanya toner Sinar Jaya tuh ini. Nah, karena dia lilinnya sedikit, otomatis ke mesinnya jadi bersih. Karena tidak ada minyak yang belepotan di gir-gir segala macam. Nah, ketahuan lilin banyak tidaknya, saya sedikit memberikan ilmu, ya. Untuk mengetahui toner itu baik tidaknya, halus tidaknya, nggak usah pakai lab, ya Pak Hari. Ya, betul. Ya, itu cukup ambil gelas aja 2, Ya. ya, gelas 2, 1 yang toner SJ, ya, 1 sendok, 1 lagi toner yang lain. Nah, terus atasnya tutup pakai plastik. ya. Nah, terus pakai karet, dua-duanya ini kocok. Ya 2 kali atau 3 kali lah, bareng-bareng udah dikocok, taruh di situ. Nah, dilihat nanti di sana, yang lebih cepat gelasnya bening itu toner yang kasar. Nah, kalau toner yang halus, dia kan susah turunnya. Dia terus kayak embun, kayak kabut gitu ya. Dia nggak turun-turun. Nah, makanya tadi dilihatkan di dua gelas tadi, mana yang lebih cepat bening. Gelasnya. Berarti dia berat kan? Ya, nah, itulah lihat toner kasar enggaknya tuh cukup pakai itu aja. Ini masuk apa namanya itu logika yang ilmiah masuk akal, dan masuk akal ya. Nah, terus juga mau melihat daripada toner itu lilinnya banyak enggaknya, kan tiap malam kan mesin dimatikan. Mesin dimatikan kan. Coba kalau toner yang pakai toner SJ, pagi-pagi waktu dinyalakan, bunyinya trek sedikit sekali. Tapi kalau yang kandungan lilinnya banyak, karena dia nempel itu di gear. Nah, lama-lama kan membeku ya, 1 malam membeku. Masuk akal nggak? Coba. Ya. Karena dia lilin panas. Panas cair tadi. Tadinya pas cair kan. Dingin dia nempel. Dan begitu dingin kan nempel. Pagi-pagi kan membeku kan misalnya. Dengar suaranya. Itu treknya itu lama. Karena berat ada lilin. Karena di gearnya itu lilinnya tuh dia lempar-lempar gitu. Kan muter kan? Dia langsung terbang lilinnya. Terbang ada mengeluarkan bunyi trek. Makin lama bunyi trek-treknya itu berarti menandakan kadar lilinnya itu makin banyak. Ya, ini ilmu sederhana, simple tapi ilmiah. Ya, jadi nggak usah menjelek-jelekin produk lain, buktikan aja sendiri. Nah, kami memberikan gambaran ini sesuai dengan secara ilmiah, mungkin dengan nalar setiap manusia yang punya sedikit pendidikan, ya itu juga sudah bisa ditangkap. Ya, coba aja seperti itu. Nah,
Karena lilinnya sedikit, jarang sekali beli spare part kalau pakai toner SC. Jadi Anda beli murah toner, tapi sering sekali bongkar, sering sekali kuras. Itu toner banyak dibuang nggak? Dibuang kan? Pasti. Nah, cobalah belajar untuk cerdas sedikit ya, yang selalu lihatnya tuh duit tuh yang perak gitu loh, ya, uang perak, uang cuman 2.000 perak, uang receh seperti ini, ya, coba belajar untuk cerdas, ya, saya kasih ilmu. Nah, makanya saya sering bilang kan, kalau saya live ya, saya sedang ada meeting, itu penonton kurang begitu respect. Karena apa? Allah Pak Hasan paling-paling bicarakan masalah produk aja, bosan lah, ya kan? Coba kalau di sosmed itu ada yang diperkosa, itu yang nonton jutaan itu, viral. Ada yang aneh-aneh gitu ya, yang sebetulnya nggak berkelas banget, ya, cuman orang joget-joget dikit-dikit aja. Yang tidak menjadikan ilmu. Nggak jadi ilmu, tuh penonton bisa ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, padahal kalau orang mau ya mendengar saya memberikan waktu itu, sebetulnya edukasi itu bukan hanya untuk staf kita. Sebetulnya itu memberikan pelajaran juga pada pembisnis ya, pelaku bisnis. Mungkin juga dengan satu pengalaman saya ini, jadi walaupun dia berbeda-beda usahanya, itu ada manfaatnya bagi mereka. Karena itu adalah perjalanan hidup saya. Nah, saya sharingkan pada kalian untuk mencerdaskan orang itu. Tapi bagi orang yang memorinya itu selalu negatif, ya Allah Pak Hasan itu cuma ngiming-ngiming orang. Coba belajar, ditelaah, bener nggak omongan saya. Seperti yang tadi, masalah gelas lah, masalah apalah itu yang tadi. Pakai yang lilinnya banyak, pakai yang tonernya murah, saya pastikan. Ini sekali lagi ya, pastikan. Karena pemain fotokopi itu ada yang 20 tahun pengalamannya, ada yang bahkan 30 tahun. Ada mungkin juga ada yang selevel dengan saya, ya. Jadi mereka akan tahu bahwa omongan saya benar enggaknya. Lihat, kalau pakai yang murah, di pembuangannya di bawah itu numpuk semua. Bahkan kalau saking kadang-kadang nggak kontrol, kipasnya pun patah karena dia nggak bisa muter, udah ketutup toner. Sampahnya. Bahkan dari waste-nya ya, waste-nya itu banyak. Orang nggak pernah ngitung ke sana. Cuman sibuknya tuh cuman 1.000 perak, 2.000 perak, bahkan cuman sebatas 5.000 perak. Beda 5.000 perak toner kami dengan toner yang murah menghasilkan lembaran berapa banyak. Nah, buktinya daripada selisih daripada per lembarnya, ya. Nah, daripada ini melalui lab, bukan buatan Sinar Jaya. Kalau kalian mengaku seorang yang punya berpengalaman di usaha fotokopi, pelajarin. Bukan menganggap itu akal-akalan Pak Hasan. Bukan. Karena kalau akalan Pak Hasan, malulah saya kalau tidak ada kebuktiannya. Ya, nah kayak di hot roll segala macam, kalau yang kadar lilinnya banyak itu belepotan, kotor semua. Webnya juga jadi boros karena di webnya itu kan penuh dengan ini apa, sehingga dia akhirnya nggak efektif lagi. Itu web tadi kan untuk nahannya, untuk nahan toner jangan kemana-mana. Terus dia daripada ini wire, orang pakai Sinar Jaya wire 3 bulan sekali aja belum tentu dibersihkan wirenya. Kamu pakai toner yang murah, 1 minggu 2 kali harus ngelapin wire, harus ganti kabel wire. Apa itu bukan pemborosan? Belajar cerdas. Coba, saya mohon orang-orang atau pelaku bisnis fotokopi belajar untuk pintar. Bukan berarti kamu bisa beli murah itu pintar, bukan. Kamu harus belajar lebih jauh lagi masalahnya. Saya jam terbang 35 tahun. Terus saya mau ngakalin orang, mau bohong-bohongin orang dengan teori sulap-sulapan saya. Bagi orang yang selevel saya,
pengalaman 30 tahun, mereka tertawain saya semuanya. Pak Hasan nggak tahu malu. Kok statement kayak gini? Saya juga kan, seperti Anda juga kan, punya pengalaman. Ini saya bicara yang real. Saya ajarkan kepada pemula, orang yang baru punya fotokopi, baru setahun, 5 tahun, yang belum tahu dalam-dalamnya fotokopi itu apa. Kalau Anda jeli, kalau Anda betul-betul orang yang punya manajemen, catat, mesin yang pakai Sinar Jaya selama 1 tahun, berapa beli spare part? Berapa kali panggil teknisi? Jangan pakai yang kontrak servis. Kamu pakai kontrak servis cuman jadi budaknya. Budaknya daripada yang jual mesin tadi. Itu uang banyak, itu kamu harus bayar mereka. Untuk apa? Ya, sekarang kita ambil per call aja 1 kali. Nah, 1 kali panggilan. 1 tahun catat. Yang pakai Sinar Jaya 1 tahun berapa kali panggil teknisi. Terus spare part apa saja yang kamu beli, belajar untuk belajar manajemen, ya, supaya jangan memori otaknya itu cuma mahal aja, penuh dengan mahal otaknya, tapi nggak dia pikir pemborosan yang lain kamu nggak tahu. Terus juga penggantian spare part tadi, panggil teknisi tadi, ya, terus juga rewelnya mesin itu sering tidak jalan, tidak operasi, berapa lama? 1 tahun. Belajar nyatet. Terus pakai yang murah kamu, yang anggap kamu murah. Berapa kali 1 bulan kamu bersihkan wire? Berapa kali kamu 1 tahun tuh bersihkan developing? Ya, kuras developing atau bongkar developing. Terus beli spare part yang lain-lainnya berapa banyak? Terus kamu panggil teknisi berapa kali? Hitung semuanya. Kalkulasikan, baru kamu komen. Oh, saya pakai SJ mahal. Buktinya ini. Gitu dong kalau mau sekolah, ya. Kalau mau jadi. Maka saya bilang, kenapa saya edukasikan anak-anak di sini setiap minggu? Saya mentransferkan ilmu saya. Biar kalian tuh jadi pintar. Jangan jadi orang yang kayak ombak. Dibawa angin ke sana, ikut. Bawa ke sini, ikut. Nah, yang omongan-omongan yang negatif, pro, yang kira-kira memberikan kamu cerdas, nggak didengar. Janganlah jadi orang-orang yang seperti itu. Kalau kamu menganut pemahaman seperti itu, saya pastikan, usaha kamu tidak pernah maju. Dan otak kamu nggak pernah pintar. Ini ilmu ini mahal. Saya kan sering bilang kan sama kalian, kalau saya meeting, ini yang saya keluarkan dari mulut saya, itu adalah rangkuman pengalaman saya selama 35 tahun. Kamu nggak usah kuliah. Kuliahnya di Sinar Jaya. Kuliahnya di Sinar Jaya tanpa bayar. Malahan dibayar kan? Itu yang harus kita pelajari. Janganlah jadi, kita hidup, jangan jadi sampah. Kenapa dunia begitu, orang akhirnya kondisi seperti sekarang ini menjadikan otak orang jadi jahat, jadi licik, ya seperti ini. Nggak bisa makan porsi Sinar Jaya, timbangan dikurangin, ya. Terus kadar lilinnya ditambah, banyak, ya kan? Nah, supaya mengambil keuntungan, jual tinta cair, pigmennya dikurangin, airnya ditambah, harga diturunin. Apakah itu murah? Tidak. Tidak murah. Saya sering bilang sama orang, ini belajar. Kalau mungkin kamu ingin menimba ilmu dari saya, silahkan datang ke Sinar Jaya. Saya dengan senang hati saya akan transferkan pengalaman saya. Bahkan mungkin bagaimana menjadi suatu bisnis yang sehat, bisnis yang legal, tidak melanggar hukum, tidak nyelundup, tapi kita menjual dengan barang-barang yang berkualitas, tidak merugikan pembeli, tidak merugikan juga orang lain. Nah, beli barang kita, saya untung, pembeli juga untung, saling diuntungkan. Saling menguntungkan. Kenapa harus saling menguntungkan? Karena tiap hari kita hidup ini sekaligus ibadah. Kamu jual barang yang bagus, menguntungkan orang lain, ya.
dan menjadikan satu bisa memberikan satu sumber kehidupan atau mendapatkan pendapatan, ibadah saya. Tapi kalau saya jual barang sekedar murah, ya, orang pakai jadi rewel segala macam, apakah itu memberikan keuntungan bagi orang? Tidak. Dan kita akhirnya apa? Kalau ukuran dengan rukun agama, kita nggak punya nilai ibadah sama sekali. Nah, ingat, satu hari, saya ulang-ulang, setiap orang yang berdiri tegak di bumi ini, ya, satu hari berhenti bernafas. Justru inilah saat kita hidup sambil ibadah, ya, sekaligus juga mempelajari diri kita, bagaimana kita untuk hidup ini berdasarkan satu kaidah-kaidah agama yang baik, bukan sekedar uang. Kamu uang banyak. Sebenarnya orang sekarang korupsi besar-besaran, uang triliunan segala macam. Apakah bahagia hidupnya? Enggak. Menjamin orang akan bahagia? Tidak. Dan orang yang udah pernah korup, dia harus korup terus. Kenapa? Nutup. Karena dia harus nutupin boroknya dia supaya tidak diketahui orang lain. Bongkar. Walaupun udah lengser pun, kadang-kadang kalau nggak istrinya diusung naik, kalau nggak saudaranya, kalau nggak anaknya, kalau nggak siapanya, pokoknya harus ada orang dia di situ yang mengendalikan semua ini biar semua borok-boroknya tidak diketahui orang lain. Maka walaupun dia duduk di rumah, hati dia tiap hari itu adalah bergetar-getar. Bergetar-getar mereka. Begitu ada angkat telepon orang, aduh, ini orang minta jatah. Lagi tidur, telepon. Jujur aja, begitu saya sampai rumah, udah ibadah segala macam udah beres, kepala saya nempel bantal, langsung saya lenyap. Nyenyak. Jujur saya, kenapa? Saya tidak ada yang saya takuti. Tidak ada beban. Nggak ada beban. Coba kalau saya kolusi segala macam, nyelundup segala macam, ada yang berwajib nelpon saya, aduh, kena nih. Nah, saya nggak pernah menggunakan hal-hal seperti itu. Ya saya tenang-tenang aja. Tidur saya bisa nyenyak. Alhamdulillah saya tidak ada diberi penyakit yang aneh-aneh. Ya mau gula, mau darah tinggi lah, ginjal lah, lever lah, hepatitis, segala hal-hal yang seperti itu, alhamdulillah, ya Allah tidak hinggap diberikan ke diri saya. Bagi saya itulah kebahagiaan dalam hidup, harus tenang dan dagang harus sehat, bukan untuk menipu orang. Banyak kan orang seperti ini, tinta apa segala macam. Orang jual murah. Saya udah bilang kan kemarin, saya kalau mau jual murah, mau menguasai ini pasar, ini berapa? 145. Orang lain ada 125. Ya. Saya besok 120. 120 di bawah lagi. Ya. Nanti ada lagi yang lain yang berapa itu 100.000, saya bikin yang 90.000. Berarti atas, menengah, bawah makan saya semuanya. Laminating biar orang mau yang murah, yang ponik ada, yang menengah kelas ya umum itu ya ada, harganya di bawah mereka. Bikin lagi yang harga lebih murah lagi, yang orang nggak bisa berkutik. 3 bagian, 3 segmen, dapat nggak saya? Dapat pasarnya. Ini juga sama, 155, bikin yang 125. Bikin juga yang 90.000. Ada lagi yang 90.000, saya bikin 80.000. Tinggal naikin air aja. Apa susahnya? Tinggal kualitas dikurangin. Kurangin aja kualitas, selesai. Saya kan ulang lagi. Saya satu hari mati. Ngapain saya cari masalah? Kalau mau jual serok juga bisa. Nah, kalau saya mau jual serok, jual konika, jual apalah Toshiba segala macam, emang saya nggak bisa semudah membalikan telapak tangan saya. Kenapa? Itu mesin-mesin bekas. Bekasnya tuh seberapa parah kan kita nggak tahu.
Maka kenapa saya setelah jualnya Epson ini mesin cepat ini, satu pun mesin saya udah nggak ada jual di sini. Mesin fotokopi. Ya, satu berat, ngusung mesin ke atas mobil aja harus 3 orang, 4 orang. Mana udahnya ke sana juga belum tentu juga langsung normal, harus setting segala macam. Waduh, repotnya bukan main. Keduanya, spare part ada enggak? Yeah. Sekarang orang yang masih cari serok, ya, saya ulangi, pakai nama aja, yang mau cari Toshiba, laser, pokoknya laser. Kita tintain, kan sama aja kan? Terimanya kalau walaupun pakai yang laser harganya selembar berapa? 1.000. Laser mungkin agak lebih mahal ya. Karena mesinnya mahal. Karena tonernya mahal. Tonernya mahal. Ya kan? Tapi keuntungan kecil. Keuntungan kecil. Karena modalnya. Karena modalnya tinggi. Cost-nya. Ini coba, satu set cuman 620. Sedangkan itu satu set 5 sampai 6 juta. Dari modal tinta aja itu udah nggak kekejar sebetulnya kalau mau ngomong jujur ya. Terus juga apa? Spare part jarang. Ya. Lagian apa? Teknisi, tidak semua teknisi menguasai mesin color. Mesin laser. Itu yang jadi masalah. Banyak yang akhirnya apa? Udah beli, kasih tutup tapak meja. Karena apa? Kita ini 1.000 aja udah untung kan. Paling 83 perak satu lembar untuk apa itu? HVS. Kamu pakai laser, paling sedikit 2.300, 2.000, 2.500. Yeah. Tinta kamu berapa di situ? Harganya berapa? Belajar kalkulasi dong. Jangan nanti datang orang, halo bos, oke bos, wah bos ini orang kaya. Udah larinya ke awang-awang. Udah dipuji habis-habisan, kayak hari kan dipuji itu sampai alisnya rontok semua itu. Ya kan? Nah, itu jangan kita terbuai seperti itu. Saya bilang kalau saya mau, sebelum jual orang lain jual tinta segala macam, Sinaja udah 35 tahun saya jual tinta. Dari dulu kenapa saya nggak mau melangkah jual mesin? Kalau kalian mau tahu, saya kadang-kadang hati saya nggak nyampe. Hati saya nggak nyampe. Kenapa? Aduh, kita cuman modal dipoles-poles begitu aja, dikasih wrapping segala macam pada dalamnya. Ya tahu sendirilah namanya barang bekas, rekondisi. Ya, saya udah mesinnya udah naik ke mobil, hati saya, aduh, ya Allah, semoga jangan ada masalah. Kasihan dia kalau nanti harus beli lagi spare part segala macam, mudah-mudahan. Jual ini berapa? Ada 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Saya nggak mau jual lagi. Apa? Jantung saya deg-degan tiap hari. Saya takut dosa. Karena setidak-tidak itu kan, orang kan bilang, mulus nggak Pak? Saya bilang, gimana mau ngomong mulus ya? Namanya barang bekas. Saya selalu ngomong seperti ini. Seperti orang beli ke Epson ke sini, cari online dulu. Kalau Anda memang orangnya yang paling jelimet, yang cari murah-murah, ke sana dulu. Ya. Tapi rata-rata yang beli ke sini semua udah tahu, udah enak tidur beli Sinarjaya. Mesin selalu kita bisa diasuh mesinnya sampai discontinue-nya ini mungkin 5 tahun, 10 tahun kita asuh terus. Selama 4 masih ada. Tapi mesin bekas tadi, saya kadang-kadang merasa dosa. Maka saya nggak mau jual. Akhirnya lama-lama udahlah, jangan jual. Saya takut menjadikan orang jadi kecewa. Nah, maka di sini kecuali mesin rekondisi itu, ya, yang lain kita mana ada yang jual bekas? Nggak ada. Semuanya kita baru. Nah, itulah gaya kerja Sinarjaya, pola pikir Sinarjaya. Karena saya sering bilang, hari ini orang berdiri tegak, nggak tahu umur besok selesai tidaknya. Ya, masih hari ini masih bisa berbuat baik. Manfaatlah hari ini untuk berbuat baik. Uang itu jangan pikir untuk 7 turunan, jangan. Karena harta bukan milik manusia. Semua harta apa, ya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa punya sendiri.
terus mikirkan untuk 7 turunan. Emang turunan kamu nggak bisa cari duit apa? Kan semua juga Allah kasih ini. Makanya saya bilang, ingin keturunan kamu nantinya hidupnya baik, ya, lancar dan bisa jaya raya, apa? Akhlak, mental, moral, iman. Perbaiki dulu. Ya, perbaiki dulu semuanya. Jangan dagang enak sendiri, nggak enak di orang lain. Ya, jangan. Ya, belajar untuk supaya apa? Semuanya saling menguntungkan. Nah, ini mungkin sebagian orang kan dagang nggak. Yang penting kan gua untung. Kalau lu, terserah, gua nggak urusan. Yang penting kan gua ada dapat duit. Enggak. Orang belum punya pengalaman buka fotokopi. Saya yang rekomendasikan sama beliau itu untuk pakai mesin baru aja daripada mesin bekas, karena nanti mesin kamu akan akhirnya juga akan jadi rongsok, rewel. Ya, karena kamu sendiri nggak bisa. Dalamnya nanti dalamnya habis kamu, ya dikerjain orang. Apa udahnya? Setelah merekomendasi, saya minta Pak Hari itu dikirim langsung ke alamatnya. Alamatnya bisa dari Bandung ke sana itu bisa hampir 4 jam. 4 jam setengahan. 4 jam setengah loh. Hanya beli 15160. Kalau kalian mau tahu. Kenapa? Saya bilang sama Pak Hari, liatin voltasenya, liatin colokannya, ya, liatin mejanya goyang nggak. Karena itu kalau goyang nanti takut IC segala macam tuh, takut masalah. Bimbing dulu, arahkan dulu, ya baiknya gimana. Kalau listriknya kurang baik, bawa itu avometer, apa? Ya, avometer. Avometer bawa, cek dulu. Padahal itu tempat 4 jam setengah ke sana. Karena yang saya tadinya dia ke sini mau beli mesin fotokopi, ya. Yang tadinya dia mau beli mesin fotokopi, saya yang yang rekomendasikan ke beli 15160. Udahnya udah pasang segala macam, apa saya minta ongkos? Enggak. Karena saya bilang, itu orang belum pernah loh. Jangan nanti sampai sana mesinnya rusak, nyalain kita. Saya nggak mau, saya bilang. Udahnya berapa bulan saya suruh monitor? Terus sampai lepas ya. 3 bulan. 3 bulan sampai dia udah bisa baru kita lepas. Baru dilepas kalau sudah. Bagi orang lain urusan apa? Udah beli ya udah. Udah putus. Yang dapat duit. Lepas kalau biasanya kalau udah di. Bagi saya enggak. Jangan gitulah. Itu kalau kamu sama mesinnya nggak jalan, dia akhirnya uang itu kan mandek tuh. Belajar tanggung jawab dikit sama orang. Jangan matanya cuma duit aja. Duit tuh kalau kamu sekarang dapat uang banyak, akhlak, mental, moral kamu jelek, Allah marah, turunan kamu dibuntukan rezekinya. Itu hak prerogatif Allah. Kita manusia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita akhlak, mental, moral, iman kita baik, insya Allah keturunan kita Allah kasih rezeki juga. Bahkan mungkin bisa lebih baik karena selama ini kamu on the track. Semuanya ngikutin apa yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ajarkan ini bukan ngajarkan kamu hanya bisnis saja. Tapi bisnis dan akhirat harus seimbang. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, demikian ya, ada sedikit pengarahan juga dari Pak Hasan. Sambil kita tadi menciples dan ini sudah bisa dipergunakan. Pastinya ini menggunakan tinta SJ Ink ya. Bisa kita lihat di sini untuk, nah ini. Jadi kita untuk ciples kita sediakan juga untuk tabungnya ya, tabung cheese-nya ya. Plus tintanya pastinya dengan menggunakan SJ Ink. Dan satu-satunya di Indonesia mungkin ya, yang setelah Ciples mendapatkan garansi hanya di CV Sinar Jaya.
Jadi kita garansikan untuk penggunaan SJ Ink tipe yang die, kita garansikan sampai 40.000 lembar, dan ini hasilnya bisa kita lihat ya. Ini sudah tadi proses chipless. Yang ini untuk kiriman ke Aceh tadi. Kita lihat dari sek nozzle-nya. Iya. Nah ini cek nozzle-nya bisa kita lihat sih. Ada. Nah ini ya, full, tidak ada sedikit pun atau satu pun yang bolong ya, dengan menggunakan SJ Ink pastinya ya. Dan kita akan coba untuk cek foto. Di foto paper kita langsung cek biar kelihatan hasil daripada SJ Ink di WFC 5890. Jadi katanya ada yang bilang WFC itu harus khusus tintanya, tapi bagi SJ Ink apapun mereknya, apapun tipenya, langsung kita sikat dan hasil jos ya. Jadi untuk rekan-rekan yang istilahnya apa, kalau WFC itu harus khusus, enggak, kita lihat langsung ini hasilnya ya. Menggunakan SJ Ink, lihat kita punya warna dan juga punya warna hitam yang sangat top pekat ya. Nah sebetulnya ini hasilnya, tapi nanti kita coba samakan pastinya juga dengan apa, mana ada ini Nur ini ya. Nah sama, ini juga kita akan gosok. Nah oke kan, warnanya semuanya yang hitam juga termasuk, tidak ada luntur sama sekali. Dan mungkin kita lihat warna hitamnya, dan ini kita lihat untuk apa namanya, filenya. Nah ini filenya mendekati ya 90%, jadi tidak usah istilahnya apa namanya, mensinkronkan warna lagi, mengkalibrasi warna, enggak ada seperti itu. Setiap pemakaian SJ Ink ini langsung terbukti ya, di WFC 5890 ini warna mendekati dengan filenya. Hasil warna mendekati dengan filenya, ini hampir 90%, bisa dilihat kuning-kuning biru dari ininya, tulisannya juga. Seperti itu ya. Jadi kalaupun ada misalkan yang, wah WFC harus pakai tinta tertentu, enggak. Supaya dia cocok dengan warnanya. Nah oke. Ya, baik, karena sudah ini kita akan packing. Dan kita akan packing. Demikian dulu live dari CV Sinar Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.